Ketemu lagi kita untuk membahas tentang senyawa organik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi dari senyawa benzen. Pada sesi ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah reaksi substitusi elektrofilik, yang kedua adalah reaksi substitusi nukleofilik, yang ketiga reaksi oksidasi, yang keempat adalah reaksi reduksi. Sekarang kita coba masuk yang pertama, yaitu reaksi substitusi elektrofilik dari senyawa aromatik. Kalau kita lihat struktur daripada senyawa benzen, itu mirip dengan alkena. Dia sama-sama punya ikatan rangka. Dan kalau kita bicara sejarahnya, pada awal tuh para ahli itu udah yakin bahwa suatu senyawa yang memiliki struktur seperti benzen ini akan memiliki satu sifat yang akan berbeda dari senyawa lainnya. Dia punya karakteristik tersendiri. Dan kalau kita lihat dari sini, kita bisa melihat dia sama-sama ikatan rangkap, tapi ketika percobaan, ketika kita melakukan suatu reaksi adisi, mana kita tahu karakteristik dari suatu alkena itu adalah adisi, mencoba mengadisinya dengan suatu senyawa halogen. Kalau pada alkena dengan penambahan halogen itu akan menyebabkan suatu reaksi adisi. Tapi pada senyawa aromatik yang terjadi adalah reaksi substitusi. Dan dia kalau hanya sekedar kita tambahkan halogen, dia tidak bereaksi sama sekali. Reaksi itu bisa terjadi kalau ditambahkan suatu zat lain sebagai penguatnya, sebagai katalisnya, baru akan terjadi reaksinya. Reaksinya juga akan berbeda dengan reaksi alkena, mana reaksi itu adalah reaksi substitusi. Itu yang terlihat dari berbagai reaksi pada awal-awal ketika melihat bahwa aromatik ini berbeda dengan alkena. Memang ketika direaksikan dengan suatu zat yang sama, mereka akan mempunyai cara yang berbeda dalam bereaksi terhadap suatu reagen yang sama. Jika alkena direaksikan dengan satu elektrofil, maka elektron pi pada alkena akan membagikan elektronnya dengan elektrofil, sehingga akan menyebabkan putusnya ikatan pi menjadi ikatan sigma C dengan E, dan salah satu atom C yang di sini dari alkena tadi, C ikatan rangkap tadi akan menjadi muatan positif, terbentuklah karbokation. Dan next, karbokation ini akan bereaksi dengan nukleofil, dan kemudian terjadilah ikatan baru C dengan nukleofil, sehingga yang pada awalnya ada ikatan rangkap, dia akan menjadi ikatan tunggal. Sehingga reaksi ini dikenal dengan satu reaksi adisi. Dan kita coba lihat di senyawa aromatik. Ketika elektrofil direaksikan, satu senyawa yang bisa mempunyai elektrofil direaksikan dengan satu senyawa aromatik, prosesnya masih mirip nih dengan alkena. Elektron pi yang ada di sini akan mencoba membagikan elektronnya dengan elektrofil, sehingga akibatnya adalah terputusnya ikatan pi di sini dan sama-sama menghasilkan karbokation. Sama-sama menghasilkan karbokation. Ini sama. Proses pertamanya sama. Dimana kalau pada alkena karbokationnya ini distabilkan oleh nukleofil, maka pada senyawa aromatik karbokationnya itu untuk menstabilkan karbokation dari suatu senyawa aromatik ini, maka kondisinya tidak sama dengan alkena. Alkena itu menstabilkannya dengan berikatan dengan satu nukleofil. Kalau di sini menstabilkannya itu dengan melepaskan satu H di sini dalam bentuk H+, sehingga menyebabkan di sini menjadi kelebihan elektron karena si H ini meninggalkan elektronnya, sehingga dia bermuatan negatif. Kemudian muatan negatif di sini kemudian akan membagi elektronnya dengan muatan positif di sini, sehingga balik lagi ikatan rangkapnya, sehingga reaksinya menjadi reaksi substitusi. Kalau tadi pada alkena terjadilah reaksi adisi, maka kalau pada aromatik terjadilah reaksi substitusi. Dan inilah rumus umum dari suatu reaksi elektrofil substitusi, elektrofilik substitusi dari senyawa aromatik. Intinya adalah ketika ada suatu elektrofil menyerang aromatik, maka reaksinya H yang ada di sini akan digantikan oleh elektrofil, sehingga terbentuklah produknya elektrofilnya yang terikat di
tempat yang sebelumnya adalah punya H, sehingga disebut dengan substitusi elektrofilik. Di sini kita bisa lihat karbokation yang dihasilkan tadi ketika elektrofil masuk, kita sebut juga arenium kation, dia akan berusaha menstabilkan. Ketika dia sudah ada muatan positif, dia akan berusaha menstabilkan. Akan terjadi perpindahan elektron dalam bentuk resonansi. Kita menyebutnya resonansi. Dan ujung-ujungnya untuk menstabilkannya itu, senyawa aromatik ini akan lebih cenderung untuk melepaskan H+-nya, sehingga menyebabkan di samping ini muatan negatif, sehingga dibentuk ikatan rangkap lagi. Sekarang kita coba lihat reaksi substitusi elektrofilik aromatik yang sering terjadi adalah, yang pertama ada reaksi halogenasi, yaitu terjadi substitusi H dengan halogen. Kemudian yang kedua, reaksi nitrasi, di mana terjadi substitusi H oleh NO2. Kemudian reaksi sulfonasi, di mana terjadi substitusi H dengan SO3H. Kemudian reaksi hidroksilasi, substitusi H oleh hidroksi. Kemudian alkilasi, substitusi H oleh alkil. Dan yang terakhir adalah asilasi, itu substitusi H oleh suatu asil. Sekarang kita coba lihat, kita bahas satu persatu. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, suatu serangan elektrofil terhadap suatu senyawa aromatik itu akan menyebabkan terbentuknya suatu karbokation, di mana hasilnya itu akan terjadi kehilangan aromatik stabilisasi dari aromatik. Kemudian elektrofil itu ketika dia ingin melakukan suatu reaksi substitusi elektrofilik terhadap aromatik, dia harus lebih reaktif daripada tipikal elektrofil yang menyerang alkena. Maksudnya begini, jika suatu elektrofil dengan kekuatan tertentu udah bisa mengadisi atau bereaksi dengan satu alkena, maka dengan kekuatan yang sama itu belum tahu bisa mensubstitusi suatu senyawa aromatik. Dia harus lebih kuat daripada tipikal elektrofil yang bisa menyerang suatu alkena. Sehingga kalau kita lihat salah satu reaksi halogenasi itu, kita bisa melihat contohnya itu untuk reaksi klorinasi dan brominasi, di mana dia bisa terjadi proses halogenasi itu jika ada suatu asam Lewis, di mana asam ini akan membuat muatan positif dari suatu elektrofil itu lebih kuat, sehingga dia bisa dan layak untuk menyerang aromatik, sehingga terjadilah reaksi substitusi aromatik. Kita bisa lihat di sini contohnya reaksi brominasi. Kalau pada alkena, kita bisa lihat reaksi itu bisa terjadi pada suhu kamar dengan hanya mereaksikannya dengan suatu Br2, maka terjadilah senyawa alkil halida. Kalau pada senyawa aromatik, tidak bisa hanya dengan Br2 saja. Kita butuh menambahkan suatu katalis. Di sini contohnya adalah FeBr3. Di mana fungsi dari FeBr3 ini adalah membuat polarisasi dari satu halogen ini, membuat halogen ini menjadi terpolarisasi, sehingga dia menjadi lebih kuat untuk menyerang suatu aromatik atau suatu benzen. Ini contoh reaksinya. Yang pertama itu adalah si Br itu akan bereaksi dulu dengan Br2 itu akan bereaksi dulu dengan FeBr3, sehingga terjadi polarisasi dari Br2 menjadi Br+, kemudian FeBr4, kemudian Br+ ini adalah elektrofil, di mana senyawa aromatik dengan melihat satu elektrofil di sini akan membagi ikatan rangkapnya, dia akan membagi elektron dengan memutus ikatan rangkapnya, sehingga nanti akan terbentuklah ikatan Br, ikatan rangkap putus di sini, ada Br masuk di sini, kemudian H-nya masih ada, kemudian menyisakan suatu karbokation di sini. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa kondisi ini kalau pada alkena biasanya nukleofilnya akan masuk ke sini. Tapi kalau pada senyawa aromatik, karena proses resonansi, stabilisasi resonansi yang terjadi, maka yang terjadi adalah nukleofil tidak masuk ke karbokation. Yang terjadi adalah H di sini akan melepaskan diri sebagai H+, sehingga dia meninggalkan elektron ke sini, kemudian muatan negatif terjadi di sini, sehingga dia akan menjadi
terbentuk berbagi elektron dengan muatan positif, jadi lagi ikatan rangkap, dan proses ini berlangsung dengan cepat sehingga akan terbentuklah reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi elektrofilik, di mana elektrofil akan menyerang suatu aromatik. Aromatik akan membagi elektronnya kepada elektrofil yang sebelumnya dia telah diperkuat keelektrofilannya dengan suatu katalis. Kemudian reaksinya akan membentuk satu karbokation, kemudian karbokation ini akan menyebabkan dia melepaskan H+, sehingga menyebabkan H+, maka ikatan rangkapnya balik lagi dan terjadi pergantian di sini. Yang awalnya di sini adalah H, maka terjadilah masuk elektrofil yang tadi. Sekarang kita coba lihat klorinasi. Dan dia sama. Proses atau mekanisme reaksinya sama dengan brominasi. Cuma di sini kalau ketika Cl2 maka kita bisa menggunakan katalisnya adalah FeCl3. Sini kita bisa lihat sama dengan ketika di brominasi, fungsi dari FeCl3 ataupun AlCl3 ini adalah untuk membuat polarisasi, membuat Cl2 ini menjadi terpolar ya, sehingga dia menjadi muatan positif ada di sini, sehingga menjadi elektrofil yang lebih kuat dan layak untuk menyerang aromatik. Oke, kalau di sini prosesnya seperti ini, kemudian kan karena muatan seperti ini perpindahan elektron sehingga muatan positif di sini, elektron pada aromatik akan berikatan dengan Cl dan kemudian menyebabkan karbokation. Kemudian muatan positif ini distabilkan dengan melepaskan H+, sehingga terbagi lagi. Di sini menyebabkan dia ada elektron, dia membagi elektronnya dengan muatan positif sehingga bentuklah ikatan rangkap lagi, sehingga terjadilah produk substitusi elektrofilik. Sama persis dengan brominasi tadi. Akan sedikit berbeda kalau kita melakukan proses halogenasi itu dengan iodin. Proses ini kita sebut dengan iodinasi, di mana pada dasarnya iodin itu tidak reaktif terhadap aromatik, senyawa cincin aromatik. Perlu, kan lagi-lagi saya bilang bahwa untuk bereaksi dengan suatu aromatik, senyawa aromatik itu yang bisa bereaksi dengan dia adalah satu elektrofil. Nah, kalau pada I2, supaya dia bisa menjadi layak untuk menjadi elektrofil yang kuat untuk menyerang aromatik, maka hal yang dilakukan tidak seperti yang klorinasi atau brominasi tadi dengan cukup menambahkan dengan satu katalis. Kemudian dia akan terjadi terpolarisasi antara Cl2 dengan Br2, Cl2 atau Br2. Maka kalau pada iodin, kita butuh suatu agen pengoksidasi. Misalnya digunakan sini bisa jadi hidrogen peroksida ataupun garam koper, CuCl2. Dia bisa ditambahkan dalam satu reaksi yang fungsinya adalah sini untuk mengubah I2 menjadi I+. I+-nya itu adalah elektrofil. Di mana I+-nya itu yang akan kemudian bereaksi dengan aromatik dengan mekanisme yang sama dengan brominasi klorinasi tadi. Intinya di sini yang berbeda antara brominasi klorinasi dengan iodinasi hanya proses untuk pembentukan elektrofilnya. Kalau pada iodinasi, ya prosesnya itu kita tambahkan dengan suatu agen pengoksidasi. Kalau pada Cl2 dengan Br2 kita menambahkan suatu katalis. Kalau Br2 misalnya kita nambahkannya Fe3. Kalau Cl2 kita nambahkan AlCl3 atau FeCl3. Oke, itu untuk reaksi iodinasi. Dan kita balik lagi. Halogen kita udah selesai. Gimana kita tadi udah bahas tentang brominasi, klorinasi, dan iodinasi. Sekarang kita coba bahas untuk reaksi substitusi elektrofilik aromatik yang lainnya, itu reaksi nitrasi. Cincin aromatik itu bisa kita nitrasi dengan mereaksikan suatu campuran dari HNO3 dan asam sulfat. Dimana elektrofilnya nanti yang muncul itu adalah NO2+. Dimana NO2+ diperoleh dengan HNO3 yang kehilangan H2O-nya. Jadi fungsi dari H2SO4 ini adalah bagaimana membuat HNO3 itu menjadi NO2+. Ini yang elektrofilnya ini. Jadi kita lihat coba mekanismenya. Ini adalah suatu HNO3 dengan H2SO4. Ikatan elektron yang di sini akan membagi elektronnya dengan H yang di sini H+-nya, kemudian menyebabkan di sini menjadi
OH, menyebabkan di sini O-nya menjadi bermuatan positif. Kemudian yang terjadi adalah kehilangan H2O, lepas H2O-nya di sini, kemudian dia akan menyisakan muatan positif yang di sini disebut dengan nitronium ionnya. Kemudian setelah terbentuk nitronium ionnya, prosesnya persis sama dengan brominasi, proses halogenasi tadi. Elektron Pi akan membagi elektronnya kepada elektrofil, sehingga terbentuklah karbokation, kemudian distabilkan dengan pelepasan H+, sehingga terjadilah ikatan rangkap lagi, sehingga terjadilah reaksi substitusi. Itu sama. Jadi, kalau kita boleh lihat, perbedaan antara halogenasi dengan nitrasi itu hanya bagaimana cara membuat elektrofilnya, gimana cara kita meng-create elektrofilnya. Setelah elektrofilnya jadi, maka cara dia bereaksi itu persis sama. Di mana ikatan rangkap membagi elektronnya, kemudian terbentuklah karbokation, lepaslah H+, balik lagi ikatan rangkapnya sehingga terjadilah reaksi substitusi. Itu sama. Sekarang kita coba lihat reaksi yang ketiga, sulfonasi. Sama halnya dengan nitrasi halogenasi, maka aromatik cincin aromatik itu juga bereaksi dengan sulfonat, kita reaksikan dengan sulfonasi, di mana dia bereaksikan dengan suatu H2SO4 atau mereaksikan H2SO4 dengan satu SO3. Di mana yang menjadi elektrofilnya bisa jadi HSO3+ ataupun netral SO3. Jadi yang terjadi itu adalah bagaimana kita membuat reaksi sulfonasi di sini adalah SO3 ditambah dengan H2SO. Dan kita coba lihat bagaimana mekanismenya ketika SO3 bereaksi dengan H2SO4. Dia akan mengambil elektronnya di sini yang menyebabkan muatan positif. Dan kemudian yang ini elektrofilnya ini SO3H+. Dia akan kemudian bereaksi dengan benzennya dengan cara yang sama dengan halogenasi nitrasi. Maka dia akan bentuklah reaksi substitusi. Karena reaksinya menjadi kita membahas mekanismenya jadi simple. Sekali lagi saya bilang, perbedaannya hanya bagaimana meng-create dari suatu elektrofilnya. Oke, kita sudah selesai dengan halogenasi, kita sudah bicara tentang nitrasi, kita sudah bicara sulfonasi, sekarang kita akan bicara tentang hidroksilasi. Hidroksilasi, kalau hidroksilasi langsung dari satu senyawa aromatik untuk menghasilkan hidroksibenzen ataupun fenol itu sangat susah dan jarang terjadi. Jarang terjadi di laboratorium, tapi biasa terjadi adalah dalam satu biological pathway, satu mekanisme biologik. Dan sebagai contohnya ada di sini, contohnya adalah P-hidroksifenil asetat dengan adanya O2 dia akan bisa menjadi hidroksilasi penambahan OH di sini. Tapi kita nggak bahas banget, ternyata jarang untuk di lab. Selanjutnya kita masuk ke alkilasi. Selanjutnya kita masuk kepada reaksi substitusi elektrofilik aromatik lainnya, yaitu alkilasi. Ketika kita bicara tentang alkilasi dari suatu benzen, maka kita tidak akan terlepas dari suatu reaksi yang dikenal dengan reaksi Friedel-Crafts. Karena reaksi Friedel-Crafts ini sangat penting dalam menghasilkan alkilasi ataupun asilasi terhadap suatu senyawa benzen. Di mana dia akan elektrofilnya itu dibangun atau create dari alkil halida ataupun dari hasil halida dengan adanya suatu asam Lewis. Jadi untuk asilasi maka kita akan bicara mekanisme reaksinya adalah berdasarkan Friedel-Crafts reaksi. Dan kita coba lihat yang alkilasi. Secara mekanismenya reaksi alkilasi itu akan sama dengan proses reaksi dari halogenasi, di mana fungsi dari satu asam Lewis itu dia akan meningkatkan polarisasi dari satu alkil halida. Jadi, dimana kita lihat pada gambar ini, satu alkil halida, contohnya di sini adalah RCl yang adanya satu asam Lewis AlCl3, dia akan menyebabkan suatu alkil halida itu terpolarisasi dia. RCl, sehingga RCl+ di sini kemudian dia akan putus ikatannya ke sini sehingga menyebabkan muatan R itu menjadi elektrofil. Dan sama ketika R telah menjadi elektrofil, prosesnya sama persis dengan reaksi klorinasi, sulfonasi, dan halogenasi dan beberapa reaksi
substitusi elektrofilik lainnya, dia akan ikatan rangkapnya akan menyerang elektrofilnya, dan kemudian terjadilah karbokation kemudian melepaskan H+, kemudian terjadilah suatu senyawa benzen yang H-nya itu telah digantikan oleh R. Jadi disebut dengan alkil benzen. Jadi lagi-lagi kalau kita mau menciptakan suatu elektrofil dari satu elektrofil yang berupa alkil, kita bisa memperolehnya dari substratnya itu adalah suatu alkil halida yang direaksikan dengan satu asam lewis LCl3 misalnya, sehingga dia menjadi elektrofil. Dan kemudian lanjutnya adalah akan menyerang satu aromatik dengan mekanisme yang sama dengan halogenasi, sulfonasi, dan nitrasi. Ada berapa batasan sih, ada batasan dari suatu reaksi Friedel-Crafts alkilasi ini adalah dimana hanya alkil halida yang digunakan. Kalau aromatik halida ataupun finilik halida itu nggak bisa bereaksi. Jadi hanya alkil halida. Kalau ini alkil halida dan finilik halida nggak bisa bereaksi. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya satu benzen, ini kan tadi ada katakan yang penting adalah satu benzen itu kan bereaksi dengan alkil halida yang akan dengan adanya asam lewis. Tapi juga ada penentunya itu adalah substrat itu sendiri. Kalau substratnya tersebut punya tersubstitusi oleh suatu gugus penarik elektron seperti CO, seperti karbonil, NH2, NHR ataupun Rn2. Nanti kita bahas itu berapa yang menjadi gugus penarik elektron, maka dia tidak bereaksi. Tidak bereaksi dengan adanya NR3, NO2, CnSO3, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau melakukan reaksi alkilasi terhadap gus fungsi yang Y-nya itu adalah ini, gus fungsi ini, pada suatu aromatik yang punya tersubstitusi oleh gus fungsi yang berikut ini, maka reaksi tidak akan terjadi. Itu batasan untuk reaksi Friedel-Crafts. Kemudian yang ketiga adalah reaksinya itu menjadi polialkilasi. Dia tidak bisa berhenti hanya pada satu substitusi. Jadi kalau misalnya ini bereaksi, kita reaksikan satu alkil halida, dia akan terbentuknya itu adalah terbentuk alkilasi di sini, kemudian dia akan bentuk lagi di posisi yang lain, sehingga terjadi yang major itu malah yang polialkilasinya. Itu batasan yang ketiganya. Kemudian yang keempat adalah dia bisa menyebabkan rantai ininya alkil karbokation itu terjadi rearrangement. Jadi perubahan posisi ikatannya, sehingga ya kalau kita terjadi campuran seperti ini, terlihat nih ada campuran. Yang ini kan yang awalnya kan yang ini ya. Kalau kita lihat dari reagentnya seharusnya ini terbentuk. Tapi nyatanya yang major itu malah yang telah terjadi rearrangement. Jadi kadang kita targetkan A, yang terbentuk adalah B. Itu adalah salah satu kelemahan dari Friedel-Crafts. Oke, kita sudah bicara tentang alkilasi. Selanjutnya yang terakhir kita akan bicara tentang asilasi. Reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Kalau asilasi tadi saya sudah jelaskan bahwa reaksinya itu tetap melewati mekanisme Friedel-Crafts. Mana yang berbeda itu adalah ini. Itu reagen yang akan kita reaksikan dengan senyawa aromatiknya. Kalau pada alkilasi adalah alkil halida, kalau ini adalah klorida asam. Ini adalah mempunyai klorida asam itu adalah senyawa yang punya gus karbonil. Kemudian sama kita gunakan asam lewis juga, dan kondisinya adalah dan dia akan menyebabkan substitusi asil di posisi sini. Kita coba lihat mekanismenya, di mana suatu klorida halida asam dengan suatu klorida asam dengan suatu AlCl3 terjadi polarisasinya, sehingga menyebabkan terjadilah pembentukan asil COR. Kemudian inilah elektrofilnya kemudian akan menyerang aromatik dengan cara yang sama, saya tidak jelaskan lebih detailnya, sehingga terbentuklah reaksi substitusi yang awalnya H menjadi substitusi asil di sini. Sehingga bentuknya senyawanya asil benzen. Jadi lagi-lagi mekanismenya hanya create dari elektrofilnya aja yang membedakannya. Dimana untuk alkilasi, asilasi, prosesnya itu adalah menurut mekanisme Friedel-Crafts. Selanjutnya kita akan bicara tentang reaksi benzen selanjutnya. Selain dari reaksi elektrofilik substitusi, maka ada satu lagi tipikal reaksi yang juga bisa terjadi untuk reaksi senyawa aromatik itu adalah reaksi substitusi nukleofilik.
ada satu kondisi khusus yang diminta untuk bisa terjadinya reaksi ini. Dan ini khusus terjadinya reaksi ini jika cincin aromatik mempunyai substituen yang merupakan penarik elektron, di mana dia akan mempunyai posisi orto atau para dengan leaving group, dengan gugus perginya itu. Jadi semakin banyak substituen yang seperti itu, maka dia akan semakin reaktif. Suatu aryl halida yang mempunyai substituen penarik elektron, ini ya, substituen yang penarik elektron, misalnya N2, maka dia bisa melewati suatu reaksi, mengalami suatu reaksi nukleofilik, substitusi nukleofilik. Dimana persyaratannya katanya kalau mau bereaksi secara reaksi substitusi nukleofilik, jika hal ini akan terjadi jika cincin aromatik itu mempunyai substituen penarik elektron, contohnya NO, yang berada di posisi orto atau para terhadap gugus pergi ini. Gugus pergi ini ya halogen tadi, aryl halida tadi. Jadi semakin banyak ininya gugus penarik elektronnya, maka semakin cepat reaksinya. Ini ya, ini sebagai contoh ini bisa. Jadi Cl yang di sini bisa digantikan oleh OH. Kenapa reaksi ini bisa terjadi? Kan gugus penarik elektron. Ini gugus penarik elektron, sehingga menyebabkan elektron yang di sini cenderung untuk ditarik oleh gugus penarik elektron, sehingga di sini menjadi bermuatan cenderung untuk bermuatan positif. Karena di sini cenderung untuk bermuatan positif, maka nukleofil bisa menyerang ke sini. Dia menyerang, kemudian posisinya dia mempunyai senyawa intermediate seperti ini, sehingga kondisinya ini karena elektron udah lari ke sini menjadi bermuatan negatif, dan kemudian ini kan belum nggak stabil, maka harus ada yang pergi sebagai min. Maka Cl min yang merupakan gugus pergi, dia akan melepaskan dirinya sehingga terjadi reaksi substitusi. Selanjutnya, halobenzen tanpa adanya substituen penarik elektron itu dia tidak akan bisa bereaksi dengan satu nukleofil untuk pada kondisi yang biasa. Tapi bisa kita reaksikan dengan menggunakan suatu suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Misalnya pada reaksi ini kita bisa melihat bahwa satu klorobenzen yang tidak punya gugus, yang tidak punya substituen penarik elektron, maka dia bisa bereaksi NaOH pada suhu 340 derajat pada tekanan 170 atmosfer. Dan kemudian terjadilah bentuk fenol. Jadi bisa saja terjadi, tapi suhunya itu ekstrim. Dan tekanan juga ekstrim. Selanjutnya kita melihat yang reaksi yang ketiga adalah oksidasi. Oksidasi pada benzen ring itu, cincin benzen itu pada dasarnya dia adalah inert terhadap agen pengoksidasi seperti KMNO4 ataupun Na2C2O7. Kalaupun terjadi reaksi, mungkin keberadaan dari satu cincin aromatik ini bisa meningkatkan satu efek yang penting pada rantai sampingnya, alkil rantai sampingnya, di mana dia akan bisa mempercepat terjadinya proses pemutusan alkilnya, kemudian dia akan langsung merubahnya menjadi bentuk karboksilat. Ini contoh reaksinya. Jadi kalau kita mau mereaksikan ternyata kita punya alkil di sini, maka yang bereaksi adalah rantai sampingnya dengan sangat cepat dia akan menjadi karboksilat. Kemudian reduksi juga hal yang sama. Reduksi cincin aromatik itu pada dasarnya adalah dia juga tidak reaktif terhadap proses katalitik hidrogenasi dalam kondisi yang normal. Jadi kalaupun ada yang kita mau direduksi, dia akan mereduksi hanya rantai sampingnya saja. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada sesi ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.